kasih. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-11 sebagai dasar kita merayakan Natal dengan tema pemulihan relasi dalam keluarga. Sebelum membaca Alkitab, saya ingin membagi satu pengalaman yang unik. Beberapa minggu ini saya mendapatkan pemberitahuan dari handphone. Saya menggunakan iPhone dan pemberitahuan itu adalah berapa lama saya menggunakan handphone saya itu setiap minggunya. Dan untuk apa saja. Saya menggunakan untuk WhatsApp, Facebook, Telegram, ya, Google, detik.com, semua dianalisa oleh handphone saya. Yang mengagetkan dari analisa iPhone itu ialah saya setiap minggu menggunakan lebih kurang 35 jam. Artinya 5 jam setiap hari, 5,5 jam tepatnya. Dan dia bisa menganalisa. Paling banyak saya menggunakan WhatsApp. Ya. Setelah itu ada Telegram, lalu aplikasi lainnya. Yang bikin saya malu ialah waktu dia memberitahu berapa banyak saya baca Alkitab. Dia menganalisa, saya hanya membaca Alkitab 25 menit sepanjang minggu itu. Dengan aplikasi, ya, bukan dengan Alkitab yang tertulis. Artinya, saya sepanjang minggu menggunakan begitu banyak waktu saya untuk sosial media, di samping untuk produktivitas dan untuk membaca Alkitab. Kadang-kadang dunia maya seperti ini, gadget bisa menginformasikan sesungguhnya bagaimana kita menggunakan waktu kita dan memakai handphone kita. Hal yang sama ketika saudara di gereja. Ya, secara kasat mata banyak sekali orang yang sangat bagus dalam memuji Tuhan. Nampak sekali kita mengingini persekutuan dengan Tuhan dan merindukan Tuhan. Tapi siapa yang menilai sesungguhnya? Apakah kita seorang yang mengingini Tuhan atau tidak? Cakap memuji atau tidak? Tanyalah istrimu, dia yang lebih tahu apakah kamu seorang yang cakap memuji Tuhan. Kalau kita tidak cakap memuji istri kita, apakah kita layak disebut memuji Tuhan? Halo? Tuh, mulai ibu-ibu yang geser-geser. Pak, kau tak pernah memujiku? Apakah hasrat kita memuji Tuhan, merindukan, mengingini Tuhan? Apakah sementara kita sendiri mengingini pasangan kita, dan saya khawatir saudara tidak pernah merasa diinginkan oleh pasanganmu. Tidak pernah merasa dirindukan secara real. Lalu di gereja kita mengubah panggung ini menjadi panggung seolah-olah kita ini cakap sekali memuji Tuhan, seolah-olah kita merindukan Tuhan, dan seolah-olah kita orang yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Yang bisa menilai kita adalah anak dan atau pasangan kita. Kalau tidak percaya nanti pulang tanya sama istrimu, "Ma, apakah kau merasa kuingini selama ini?" Istrinya nggak pernah dijawab, takut marah. Gitulah. Coba tanya anak kita, apakah kamu banyak Bapak puji sebagai seorang ayah kepada anak? Mungkin anak kita bilang, no comment. Tapi di panggung ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Hal yang sama terjadi dalam hidup saya. Saya dikenal sebagai seorang pembicara, sebagai seorang counselor dan penulis buku counseling yang sangat terkenal. Saya bisa terbang 130 kali setahun. Hampir 10 atau 10 kali setiap bulan. Sebagai pembicara yang rutin diundang. Tapi tanpa sadar, saya menggunakan popularitas saya menjadi panggung untuk menggantikan apa yang dulu saya nggak dapat waktu saya kecil. Saya kurang mendapat pujian, penghargaan, apresiasi dari orang tua saya. Dan ketika saya mendapat panggung, saya mendapat posisi sebagai pendeta, sebagai seorang pembicara, sebagai dosen, sebagai penulis yang terkenal.
saya menjadi lupa diri. Akibatnya ialah hubungan saya sama anak saya menjadi sangat buruk, terutama anak yang bungsu. Dia menjadi tidak Kristen selama 6 tahun, dia ateis. Dia menderita depresi. Saya rutin membawa ke psikiater, ke psikolog. Bertahun-tahun lamanya. Dan dia juga seorang pecandu game selama 6 tahun, 8 jam sehari. Dan hampir tidak lulus dari SMA-nya. Sampai akhirnya saya sadar bahwa antara panggilan saya dengan ambisi saya sebagai seorang pembicara itu telah dirusak oleh ambisi saya pribadi. Menyadari itu tahun 2012 saya memutuskan pindah ke Salatiga untuk menemani anak saya di sana. Namanya Moze. Saya menebus waktu yang hilang pada waktu dia SD dan SMP untuk memperbaiki relasi yang hilang. Konflik kami sangat akut. Kami hampir tidak berkomunikasi walaupun kami bersama-sama di rumah. Nah, saudara, sampai akhirnya setelah saya mengorbankan waktu, saya hanya sebulan sekali ke kantor di mana saya punya kantor sendiri. Dan saya menghabiskan waktu bersama dengan dia sampai Moze akhirnya menerima Kristus dan menjadi Kristen pada tahun 2016. Lalu dia minta studi ke Amerika Serikat, kami mengirim dia studi pada tahun 2016 itu. Dan saudara-saudara, bagaimana proses pemulihan? Saya ingin sampaikan dari kitab Filipi pasal 2 yang akan kita baca. Saya sendiri mengalami konflik dengan orang tua saya. Moze memaafkan saya sebagai ayah umurnya 18 tahun. Pada waktu dia tamat SMA. Saya baru memaafkan ayah saya umur saya 38 tahun. Mengalami konflik relasi yang lama, trauma relasi. Itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk pemulihan itu, saya berani meninggalkan pekerjaan saya sebagai gembala dan saya pergi sekolah selama lebih kurang 4 tahun. Dan seterusnya. Tapi Filipi pasal 2 adalah dasar yang sangat kuat untuk bagaimana kita cakap memulihkan hubungan-hubungan yang terganggu, terutama dalam rumah tangga kita. Mari kita baca Filipi pasal 2. Saya baca yang ganjil, teman-teman jemaat membaca ayat yang genap. Kita mulai dari ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian atau popularitas yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama. Filipi 2 akan menjadi pola bagaimana kita memulihkan hubungan-hubungan terutama antar keluarga. Saudara yang kekasih, semua kita itu membawa luka emosi. Saya sebut namanya luka emosi. Dari kita kecil, umumnya 0 sampai 12, itu kita membawa luka emosi terutama dari orang tua kita. Apakah itu karena pola asuh yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk, dan lingkungan yang buruk? Saya dibesarkan ayah pecandu.
Ayah saya alkoholik dan ibu saya juga pemabuk. Setiap malam mereka mabuk. Maka dari 7 kami bersaudara, 5 menjadi pecandu narkoba. Pola asuh ayah saya sangat buruk. Dan pengalaman buruk saya misalnya adalah saya dipakein rok waktu saya kecil. Karena ayah ibu saya berharap saya perempuan. Maka nama saya ada perempuannya sedikit ya. Nama saya siapa? Yulianto kan? Ya, biasa siang panggil Anto, malam panggil Yuli. Ayah ibu saya bingung waktu melahirkan saya, dia berharap saya perempuan, ternyata laki-laki. Dia bilang kau lahir bulan Juli, ku tambahin Anto saja supaya nggak repot. Jadi pengalaman-pengalaman yang buruk dan lingkungan yang buruk itu menghasilkan begitu banyak luka emosi dalam hidup kita. Baik itu luka emosi aktif, ya, kita dikasarin, dibentak, dibeda-bedakan, maupun luka emosi pasif, kita dibiarkan, diabaikan, dibesarkan pembantu oleh opa kita, atau kita dibiarkan. Seperti Mose, dia lebih banyak dibiarkan oleh karena orang tuanya saya sibuk pergi ke sana, pergi ke sini. Atau luka emosi serapan, karena kita melihat orang lain bertengkar, kita yang menjadi ketakutan. Kita melihat ibu kita takut sama polisi, kita jadi takut sama polisi. Maka luka-luka emosi ini, suka atau tidak suka, kita bawa ke pernikahan. Dan akhirnya, seorang yang terluka menikah sama dengan orang yang terluka yang belum sama-sama sembuh, lalu menikah, dan mereka saling ribut satu sama yang lain. Konflik. Dan saya yang menjadi ayah yang belum pernah sembuh sungguh-sungguh, membesarkan anak saya Mose dan Yosef, membesarkan dengan luka-luka saya, akhirnya juga mereka terluka kepada saya. Bisa nangkap? Jadi sebenarnya proses luka, proses konflik, proses trauma, itu terjadi karena kita tidak pernah memulihkan diri sebelum kita menikah. Maka kita mengasihi pasangan dengan luka-luka kita, mendidik anak-anak kita dengan luka-luka yang belum benar-benar sembuh. Mose menggambarkan lukanya kepada saya dalam sebuah surat. Hubungan kami sudah pulih, tapi tentu masih ada sisa. Ya. Karena trauma itu tidak pernah benar-benar sembuh, selalu ada sisa. Dia menuliskan ini bulan April yang lalu, sebelum dia libur musim panas dari Amerika ke Jakarta. Mau saya bacakan suratnya? Mau ya? Saya selalu senang membaca surat ini, walaupun awalnya bagi saya tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa anak saya mengalami banyak luka dengan saya sebagai ayahnya. Mose menulis sebagai berikut. Papa, Mose akhir-akhir ini mempertanyakan beberapa pesan dan prinsip yang Papa ajarkan di seminar. Dia sering ikut saya seminar. Mose malah bertanya-tanya, apakah Papa serius membaca Alkitab? Dan terus-menerus belajar ilmu counseling dan parenting dengan sungguh-sungguh. Mose akhir-akhir ini secara sadar sedang mencari tahu apakah Bapak dan Mama memprioritaskan karakter, perkembangan spiritual lebih daripada pelayanan. Apakah reputasi dan networking jauh lebih penting daripada integritas? Apakah Papa dan Mama mementingkan Tuhan, Alkitab, dan saling membantu satu sama lain sebagai suami istri? Apakah Papa dan Mama memuridkan orang-orang lain seperti Yesus memuridkan 12 rasulnya? Apakah Papa kalian saling menyalahkan untuk ketiadaan waktu dan energi untuk bertumbuh? Apakah Papa Mama siap bertanggung jawab untuk kesehatan emosional, spiritual, fisikal, dan mental kalian? Papa harus ingat, pada akhir hidup Papa, Mose percaya bahwa Papa tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah menyesalkan menunda atau menolak undangan seminar atau terbang ke sana-sini. Penyesalan Papa suatu hari nanti ialah untuk waktu dan kesempatan bersama Mama, Abang, dan aku yang hilang. Bapak akan menyesal untuk buku-buku yang Bapak tidak baca, untuk olahraga yang Papa tidak ikuti, untuk anak-anak muda yang Papa tidak muridkan,
untuk talenta-talenta yang Tuhan berikan, yang tidak Bapak kembangkan. Tiap hari Mose belajar ilmu parenting. Dia membaca buku, 4 buku sebulan. Setiap hari Mose belajar ilmu parenting, rasa marahku kambuh berulang kali terhadap kesalahan dan keegoisan orang tuaku. Tiap hari Mose belajar memaafkan dan melepaskan keinginanku untuk memiliki orang tua yang lebih baik, yang penuh pengertian, empati, kebijaksanaan, dan cinta akan Tuhan yang dulu Mose tidak punya. Tiap hari Mose perlu belajar untuk menerima papa dan mama apa adanya. Dan untuk memaafkan papa dan mama seperti aku memaafkan diriku sendiri. Salam dari Mose. Bagus suratnya? Hah? Bagus. Yang baca yang gak enak. Dia baru pulang tadi malam, tiba dari Amerika dan berlibur selama musim Natal di sini. Sayang karena dia masih jet lag, dia nggak bisa ikut. Sebenarnya saya harap dia bisa membaca sendiri. Kita kembali langsung ke kitab Filipi pasal yang kedua. Saudara, ada 7 jembatan pemulihan dari konflik, trauma, dan luka emosi kita dalam keluarga. Saya akan sampaikan ini karena saya mempunyai waktu hanya 40 menit. Tapi sebagai awal saya mau mengatakan, kalau kita dilukai oleh pasangan kita harus ingat bahwa pasangan kita juga adalah korban dari masa lalunya. Saya ingat waktu Mose mengatakan, saya memaafkan Papa karena saya tahu Papa adalah korban dari opung. Papa adalah korban dari kakek. Saya tahu hidupmu waktu kecil, hidupmu sangat sulit. Maka saya memaafkan Papa karena saya tahu Papa adalah korban dari masa lalu. Ini prinsip yang penting. Bahwa siapapun yang melukai kita, dia pernah menjadi korban juga dari masa lalunya. Dia juga adalah orang yang pernah dilukai sebelum dia melukai kita. Dan kalau saudara mengalami satu masalah yang berat, kegagalan yang berat, saudara bukan penyebab tunggal. Jangan menyalahkan diri, menghakimi diri. Ada banyak penyebab kondisi kita sekarang terpuruk. Baik secara emosi, secara ekonomi, secara relasi, ada orang-orang lain yang menyebabkan. Saya sudah sebutkan, pola asuh yang buruk, pengalaman yang buruk, lingkungan yang buruk. Sehingga stop menyalahkan diri sendiri. Karena selama kita tidak berdamai dengan diri kita tidak pernah bisa berdamai dengan orang lain. Karena semua sikap kita menyalahkan, menghakimi, menilai orang lain, itu adalah sebenarnya pertanda kita sedang menyalahkan diri kita sendiri. Dan proses ini tidak gampang. Saya menyebutkan ada 7 jembatan yang penting dari Filipi pasal yang kedua. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, titik 2. Hendaklah kamu sehati sepikir. Saudara, semua konflik dalam keluarga bisa diselesaikan dengan kemauan untuk sehati sepikir. Kompak. Waktu kami menghadapi masalah Mose, saya sudah sebutkan tadi, dia tidak Kristen selama 6 tahun. Dia tidak ke gereja. Dia menderita depresi, rutin kami bawa ke psikiater dan ke psikolog. Dia kecanduan game online selama 6 tahun, 8 jam sehari. 9 jam kalau hari libur. Maka saya dan istri sudah sepakat, tidak akan pernah satu saling menyalahkan. Yang kedua, tidak pernah menuntut dia lebih baik menjadi ibu, atau dia menuntut saya lebih baik menjadi ayah. Kami belajar kompak menghadapi kasus ini. Rumusannya, saya kasih tahu, waktunya tidak cukup. Ini sebenarnya cocok untuk seminar 3 jam. Rumusannya ialah, bukan lagi aku versus kamu. Istri saya misalnya Wita, aku versus Wita. No. Rumusannya adalah kita versus masalah. Masalah kami adalah masalah anak. Maka ketika kami kompak, energi kami tidak perlu habis untuk ribut, untuk konflik, untuk menyalahkan, untuk menuntut. Maka ini juga jalan, sehati sepikir. Tuhan memberkati kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku menjawab, aku ada di sana. Hal yang sama dengan Mose. Saya konflik selama 6 tahun. Hanya karena game.
Saya tidak suka dia kecanduan game. Tapi kami mengubah. Rumusannya ialah bukan lagi aku lawan Mose. Aku versus Mose. Kami mengubahnya menjadi kita versus game. Karena masalahnya adalah game. Jelas, halo? Mose bisa bikin salah. Tapi dia bukan kesalahan itu sendiri. Anak kita boleh bikin masalah. Tapi dia pribadinya bukan masalahnya. Di sini kita perlu membedakan antara tindakan, perbuatan, keputusan dengan kepribadian. Mudah-mudahan sudah jelas. Saya kasih contoh. Suami boleh bikin salah sekarang. Apa saja kesalahannya. Tapi dia bukan kesalahan. Bisa jelas loh. Contoh. Misalnya, suamimu lupa. Kamu ulang tahun hari ini. Itu ya, papi itu selalu lupa. Kamu itu memang pelupa. Kamu itu memang pelupa. Itu sudah menyerang pribadi. Kamu. Halo? Padahal dia nggak kasih lupa transfer gaji kan? Halo? Dia hanya lupa ulang tahunmu. Jadi sering sekali kita melukai pasangan dengan menyerang pribadinya. Padahal salahnya cuma satu. Lupa ulang tahun. Sejelas sampai sini? Maka rumusannya, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir, jangan saling menyalahkan, belajar untuk menghadapi masalah bersama-sama. Kita versus apa tadi? Masalah. Ulang lagi, kita versus masalah. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana Allah itu mau menjadi manusia. Yang kita rayakan sekarang ini. Kita adalah berdosa. Pada waktu dia datang, seluruh orang Israel itu telah memberontak kepada Tuhan. Saudara mesti ingat, bahwa Kristus mati di kayu salib, itu ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Roma 5 ayat 8 menegaskan, Kristus mati untuk kita, bukan ketika kita baik, tapi berdosa. Pertanyaannya, why? Kenapa dia mau mati bukan untuk orang benar, untuk orang jahat seperti kita? Jelas saudara-saudara, kitab suci mengatakan, dia melihat kita sebagai ciptaannya. The image of God yang jatuh. Tapi potensi kita sebagai ciptaannya itu tidak pernah hilang. Kita adalah ciptaannya. Maka saya heran sekali ketika ada anak berbuat salah, orang tua tidak menganggap dia sebagai anak. Saudara, Allah melihat potensi, bukan aktualisasi. Saya ulang sekali lagi. Allah melihat potensi kita sebagai the image of God, bukan aktualisasi bahwa kita masih berdosa dan berbuat jahat. Hal yang sama, banyak konflik tidak terselesaikan. Karena fokus kita bukan pada kelebihan, kekuatan, keistimewaan, pasangan atau anak kita. Kita selalu berfokus kepada kekurangannya, kesalahannya, kelemahannya, kegagalannya. Di sini tidak akan ada pemulihan relasi. Mose pada waktu hubungan kami pulih, dia mengatakan statement yang mengharukan saya. Waktu Bapak fokus kepada kelemahanku, maka aku fokus kepada kelemahanku. Tapi pada waktu Bapak mulai fokus kepada kelebihanku, kekuatanku, aku tidak perlu fokus pada kelemahanku. Dan pada waktu Bapak menerima aku apa adanya, maka aku lebih mudah menerima diriku apa adanya. Dan karena aku bisa menerima diriku apa adanya, aku bisa menerima penerimaan Tuhan kepada diriku. Itulah titik awal Mose menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Halo? Jelas di sini? Jadi saudara fokuslah pada potensi. Pasanganmu mungkin menjengkelkan. Halo? Anak-anakmu mungkin menjengkelkan. Atau orang tua kita menjengkelkan. Tapi mereka punya kelebihan. Minimal, kalaupun tidak ada kebaikan orang tua yang kita lihat, mereka adalah sumber di mana kita lahir, ada, dan hidup di dunia ini. Itu yang membuat kita bisa memaafkan. Saudara yang kekasih, itulah alasan kenapa Kristus berinkarnasi. Dia yang Allah turun menjadi manusia, bahkan menjadi hamba sampai mati di atas kayu salib karena dia tahu kita sangat potensial untuk diubahkan, diselamatkan, dibenarkan,
Sampai di sini, saya ada poin yang kedua. Saudara jelas. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara, untuk pemulihan, kita perlu fokus pada proses, bukan hasil. Kebanyakan kita gampang kecewa. Itu kita ingin sekali pasangan kita cepat berubah, anak kita cepat berubah, mertua kita cepat berubah. Kita kecewa. Karena proses itu panjang. Saya menunggu Moze 6 tahun lamanya untuk meninggalkan game, untuk sembuh dari depresinya, dan untuk menjadi Kristen. Tidak pendek. Kenapa? Filipi mengajarkan saya. Waktu Allah berinkarnasi, yang kita rayakan hari ini, dia membutuhkan ribuan tahun untuk merencanakan. Dari kitab Kejadian, Tuhan sudah merencanakan. Kenapa Tuhan tidak tergesa-gesa? Kenapa dia tidak terburu-buru untuk mengirim Kristus? Dia harus mengirim dulu hakim-hakim, dia mengirim dulu raja-raja, dia mengirim dulu para nabi, baru dia mengirim anaknya yang tunggal yang kita rayakan. Karena Allah menggunakan proses. Sejarah keselamatan membuktikan Allah menyelamatkan kita dalam proses dan waktu yang panjang. Saya ingat, saya sudah dongkol sekali melihat Moze. Karena dia kelas 3 SMA, nyaris tidak lulus. Kepala sekolah sudah bilang. Dan dia masih main game terus. Suatu malam saya bilang, J, berhentilah main game. Nanti kau tidak lulus, nak. Moze uang sekolahnya mahal, dia sekolah internasional bayarnya dolar. Bagi saya itu berat sekali kalau dia sampai tidak lulus. Moze bilang begini, Pak, bisa kau sabar sedikit? Hah? Udah 6 tahun sabar sedikit. Maksudmu apa? Kasih aku waktu. Suatu hari aku berhenti. Kasih aku waktu. Aku jamin, suatu hari aku berhenti. Saat itu saya merasa Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan saya dengan damai pergi ke kamar. Dan saya merenungkan. Sebenarnya seusia Moze, saya tidak lebih baik dari dia. Saya lebih buruk. Saya dari SD merokok. Saya SMP sudah minum. Saya SMA sudah pakai narkoba. Anak saya hanya main game. Dia tidak minum, dia tidak merokok, dia tidak pakai narkoba. Dia anak yang baik. Hanya dia tidak punya iman yang baik dan dia tidak punya attitude yang baik dalam belajar. Maka mulai malam itu, terus terang, saya tidak lagi berdoa untuk Moze, untuk dia berubah. Saya hanya berdoa begini, Tuhan Yesus, ubahlah saya, supaya melalui perubahan saya sebagai ayah, anak saya berubah. Saya hanya berdoa begini, Tuhan Yesus terima anak saya, terima kasih anak saya tidak Kristen. Saya mempraktekkan terapi mengucap syukur, powerful sekali. Terima kasih Tuhan anak saya tidak Kristen, anak saya penderita depresi, terima kasih Tuhan, anak saya pecandu game online. Saya udah gak minta lagi, Tuhan buat dia berhenti main game online. Tidak, saya hanya berterima kasih. Dan hati saya damai. Ubahlah saya Tuhan, supaya melalui perubahan saya, anak saya berubah. Powerful sekali. Gak berapa lama, Moze tiba-tiba berhenti main game online. Dia punya semangat lagi belajar. Dan dia sempat minum obat, dia menjadi happy kembali. Dia tadinya murung, berkurung, dia bersemangat. Dan suatu malam dia kasih tahu sama kami, Papa, Mama, 3 bulan yang lalu saya bertemu Kristus di kamar saya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, proses jauh lebih penting daripada hasil. Kasih waktu. Tidak mudah. Apalagi kalau anak kita pernah terluka. Tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi misalnya pasangan kita sudah terluka oleh pengkhianatan. Tidak mudah untuk mengatakan, sorry, saya minta maaf. Lalu maaf itu langsung keluar. Tidak semudah itu. Fokus pada proses. Bukan pada hasil. Yang keempat. Selesaikan ambivalensi. Saya boleh minta minum saya, Pak? Nah ini saya kehausan. Yang itu saja, Pak. Ya, mintalah maka akan diberi. Saudara bisa bayangkan, Allah itu begitu murka kepada dosa. Dia begitu marah dan ingin menghukum kita. Tapi akhirnya Allah memutuskan, hukuman itu dipikul oleh Sang Kristus di kayu salib. Dia mengutus anaknya untuk menggantikan kita.
Dan disitulah diselesaikan semua murka dan amarah Tuhan kepada dosa manusia. Maka hati Tuhan kemudian bisa diselesaikan karena Kristus memikul, menggantikan kita di atas kayu salib. Ada harga dan akhirnya selesai. Kristus, Allah mengatakan dia begitu marah, begitu murka, dan hukuman itu dipikul oleh Kristus. Nah, kenapa hubungan kita nggak pernah baik? Kita boleh serumah, tapi kita tidak damai. Kita boleh sekamar, tapi tidak sekasur. Kita boleh sekasur, tapi tidak akur. Tahu kenapa? Karena masih ada luka yang belum Anda sampaikan dengan terbuka kepada pasanganmu. Maaf, kita pura-pura memaafkan. Sudah masih ada syak, ada kemarahan yang belum selesai. Mungkin Anda sudah simpan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pemulihan saya dengan Mozi, tahun 2015. Saya ingat, dia mengirim messenger Facebook kepada saya. Pak, ternyata luka batin Papa banyak ya. Kok kamu tahu? Aku kan lagi terjemahkan buku Bapak ke dalam bahasa Inggris yang judulnya Mencinta Hingga Terluka. Oh, saya bilang iya benar, lukaku sama opungmu banyak. Lalu dia balas, Pak, lukaku sama Bapak juga banyak. Saya bilang, oke, nanti Bapak pulang dari luar kota, kita selesaikan. Nah, dia sebelum ke Amerika, saya kasih proyek menerjemahkan buku kami ke dalam bahasa Inggris yang bestseller di Gramedia, Mencinta Hingga Terluka. Oke, saya pulang, kami ngobrol di meja makan. Dia bilang, Pak, aku paling tidak suka sama Bapak, paling tidak suka. Kalau Bapak aku ajak debat, Bapak aku ajak diskusi, Bapak bisa tiba-tiba hilang dari hadapanku, tiba-tiba Bapak sudah di kamar. Nggak boleh begitu Bapak-Bapak, jantan sedikit Bapak. Nah. Saya bilang sama Mozi, kau kalau sudah bantah aku, itu aku nggak senang. Aku lebih bagus menghindar daripada aku marah. Loh, kenapa Bapak marah? Aku kan suka berdebat. Itu bahasa cintaku. Lah kau suka, nah aku nggak suka. Kau kan tahu sejarah hidup Bapak. Dari lahir Bapak sudah tidak diinginkan. Dari bayi Bapak sudah dipakein rok. Bapak dari kecil sudah tertolak. Jadi kalau kau bantah, aku merasa tertolak. Loh Pak, aku tidak menolak Bapak. Kau tidak menolak, aku merasa. Jelas? Lalu saya bilang sama dia, setelah dia menyampaikan banyak luka batinnya. Ingat ya nak ya, bukan hanya kau yang terluka sama aku juga terluka sama kau. Ingat itu baik-baik. Nggak mudah pria Batak seperti saya untuk mengakui perasaan luka. Pasti saya gengsi. Tapi saya merdeka setelah menyatakan perasaan itu. Saya bertahun-tahun pura-pura menjadi ayah yang baik, ayah yang oke, ayah yang tidak terluka. Padahal saya banyak luka kepada anak saya. Saya khawatir ibu-ibu, kau pura-pura baik sama suamimu, tapi lukamu nggak pernah sembuh. Periksa hatimu. Malam-malam maaf ya kamu melayani secara biologis, sebenarnya hatimu masih terluka, tapi nggak bisa ngomong, takut. Nanti malam, setelah dengar khotbah ini bilang, Pak, ada bisnisku yang belum selesai sama kau. Mari kita selesaikan. Ya selama libur. Kalau tidak, akan terjadi namanya ambivalensi. Perasaanmu mendua. Satu sisi sayang sama suami, satu sisi jengkel. Satu sisi kamu hormat sama orang tua, satu sisi kamu tidak bisa hormat. Ambivalensi inilah yang menghambat banyak begitu energi, sehingga kita tidak bisa memulihkan relasi. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura tidak ada masalah. Dan jangan pura-pura bilang shalom. Hatimu enggak shalom. Halo? Halo? Ada shalom? Tuh enggak berani kan? Yang kelima. Sebenarnya relasi kita tidak pernah baik, konflik kita enggak pernah selesai. Karena satu hal, kita lebih menuntut kewajiban daripada memperjuangkan hak. Kalau Allah menuntut kita cepat bertobat. Kalau Allah menuntut kita menjadi penyembah yang baik kepada Dia, kita nggak pernah bisa. Dia yang lebih dulu mati untuk kita,
dan memberikan kepada kita hak yang namanya keselamatan, baru dia meminta kepada kita kewajiban-kewajiban yang lain. Sudah sayang sekali, dari kecil kita sudah dibesarkan dengan cinta manipulatif. Saya kasih contoh, mama saya bilang begini, "Nak, Bulianto, kau jaga rumah ya, nanti pulang mama belikan kau pisang goreng. Kalau enggak kau jaga rumah, kalau kau pergi, tak ada pisang goreng." Itu namanya cinta manipulatif. Kamu baik, gue baik, lu jahat, awas. You love me, I love you. You hurt me, I hurt you. Maka banyak relasi suami istri lebih banyak menuntut kewajiban dan tidak pernah memperjuangkan hak Anda sebagai pasangan. Kalau tidak percaya, pulang dari gereja ini, tanya suamimu, "Pak, sebutkan 10 hakku sebagai istri." Pasti AO, kayak bego dia. Kalau kewajiban, coba sebutkan kewajibanku sebagai istri. 1, 2, 3, 4. Uji ya, pulang sampai rumah, "Pak, sebutkan 10 hakku sebagai istri." Pasti langsung jadi orang blow on. Jamin. Tidak pernah ada perdamaian kalau kita tidak memperjuangkan hak. Hal yang sama, coba anak-anak tanya sama papamu, "Pak, coba sebutkan 10 hakku sebagai anak." Banyak orang tua tidak tahu, yang dia hanya tahu kewajiban. Bikin ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maka saudara-saudara, konflik kita nggak pernah selesai. Konflik hanya selesai kalau kita memperjuangkan hak, bukan menuntut kewajiban. Lukas 15 menjadi model pemulihan saya dengan Mozi. Waktu anak bungsu minta warisan, sementara papanya masih hidup. Itu papanya masuk ke kamar, dia ambil warisan, deposito, cek, dolar. Nih, jatahmu separuh. Pergilah nak. Kok bisa ya? Ini kalau anakku, sudah kusir ini. Gila lu, gua belum mati. Minta warisan, out. Halo? Kenapa dia nggak mengusir? Kenapa ayah ini memberi? Karena itu anaknya. Dia tahu anak ini. Dalam hati anak ayah ini bilang, "Pergilah nak, suatu hari kau mau balik kok. Aku tahu siapa kamu kok." Dan waktu dia pulang dalam keadaan miskin, compang-camping, langsung dipesain bukan? Enggak ada, kok tunjukkan dulu kau baik, berubah enggak? Bertobat enggak? Kalau enggak bertobat enggak bisa. Enggak. Langsung pesta. Kenapa? Itu haknya sebagai anak. Maka pemulihan relasi harus dimulai dengan memperjuangkan hak. Enggak mudah bagi saya waktu Moze. Dia hampir tidak lulus. Dia lulus hanya 2,3 IP-nya. Dia seorang yang bukan Kristen. Dia pecandu game. Dia penderita depresi. Saya tanya, "Sekolah kamu nanti J, kamu kuliah kemana?" Dia dengan enteng menjawab, "Aku hanya mau kuliah ke Amerika Serikat." Hah? Ini jelas nilainya nggak jelas, imannya nggak jelas, kesehatan mentalnya nggak jelas. Kau serius? Serius Pak? Ada uang Bapak? Saya jawab spontan lah, loh ke Amerika nggak ada lah. Dia marah saudara. Bapak nggak ada iman. Dalam hati saya, kok gereja aja kagak? Kok dia bicara iman ya? Saya bilang, "J, kalau iman ada, uang yang nggak ada nak." Bapak serius menyekolahkan aku ke Amerika? Malam itu saya memang nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Saya bilang, saya usahakan. Dan saya sekolahkan dia ke Amerika. Dalam kondisi itu. Saya nggak yakin kalau dia anak Anda, Moze itu anak kamu, pasti kamu nggak mau sekolahkan, walaupun kamu punya uang. Saya anggap ini haknya. Saya nggak bilang, lu belajar dulu ya, tunjukkan dulu nilai yang baik ya. Itu namanya cinta manipulatif. Anak dan pasangan kita yang sudah salah, membutuhkan cinta kreatif, cinta agape, bukan cinta bersyarat. Unconditional love. Perjuangkan haknya. Kewajiban dijalankan dengan sukarela. Waktu kita tuntut kewajibannya, dia mungkin lakukan, tapi bukan dengan sukarela. Dia lakukan dengan suka paksa. Suka karena terpaksa. Yang keenam, saudara, yang keenam adalah menurunkan
tuntutan ideal. Saya ingat psikolog yang ke-9, kami bawa Mose ke Malang. Psikolog itu waktu selesai memberi hasil assessment, psikotesnya. Dia mengatakan, Pak Julianto, anak Bapak ini tidak suka prestasi. Dia lebih senang relasi, hubungan. Tolong Pak, nanti kalau Mose tidak lulus, tolong Bapak jangan marah, tetap sayangi Mose. Anda bisa bayangkan ya, bapaknya tokoh parenting yang sering seminar parenting, anaknya bakal tidak lulus. Sekolah internasional ribuan dolar, saya membayangkan itu uang banyak sekali yang hilang. Tapi pulang dari Malang ke Salatiga, waktu itu kami masih tinggal di Salatiga sebelum pindah lagi balik ke sini. Saya mengingat Filipi pasal 2, Dia yang Allah turun menjadi manusia. Saya menurunkan harapan saya kepada Mose. Saya belajar untuk turun menjadi seorang anak, memahami kesulitan Mose sehingga dia hampir tidak lulus. Dan malam itu saya bilang, Tuhan, kalau Mose nanti tidak lulus, saya tetap sayang dia, saya tetap cinta dia, saya tetap baik kepada dia, karena dia anak saya. Saya rela anak saya tidak lulus. Besoknya, sore-sore dia ke kamar saya, Pak, ada yang mau kubicarakan. Apa nak? Kita ke ruang tamu. Belum duduk, dia sudah tanya, Pak, apa perasaan Bapak kalau aku tidak lulus? Hah, baru tadi malam kupikir-pikir itu. Saya sudah punya jawaban. Kalau kau tidak lulus, Bapak percaya kau bisa jadi orang sukses. Tenang aja kau nak. Banyak orang-orang hebat itu nggak lulus sekolahnya. Ya, kau lulus tidak lulus, aku sayang sama kau nak. Aku sayang sama kau bukan karena kau lulus, karena kau anakku. Ingat itu baik-baik. Ya, senyum dia. Tapi kalimat terakhir, tetap ada harapan. Tapi saya turunkan harapan. Bapak percaya, kau bisa lulus. Ya, tapi kalau kau tidak lulus, kau tetap sayang. Aku sayang sama kau karena kau anakku. Maka sekali lagi, relasi harus lebih penting daripada prestasi. Dan karena penerimaan itu, Mose merasa tidak dituntut. Dia merasa free daripada tuntutan bapaknya. Dan dia kemudian rajin belajar. Akhirnya dia lulus. Bukankah kita banyak kecewa karena tuntutan kita terlalu tinggi sama pasangan kita? Terlalu tinggi tuntutan kita sama anak. Ingat baik-baik, satu gangguan umum pada masa kini adalah perasaan tidak cukup. Anak kita kurang cukup ini, kurang ini, suami kita, istri kita, kurang ini, kurang itu. Termasuk barangkali kurang rohani, itu juga jelek. Saudara-saudara, kenapa kita nilai orang kurang iman, kurang rohani? Saudara, belajarlah mencukupkan diri dengan kepribadian pasangan kita. Kepribadian anak kita, apapun yang dia lakukan. Yang terakhir, kalau kita menurunkan tuntutan ideal kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua. Yang ketujuh, tingkatkan harapan kepada Tuhan. Saya diberi ayah saya waktu merantau, Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Saya waktu melihat kasus Mose, dia depresi, dia kecanduan game, dia tidak Kristen, dia hampir tidak lulus. Saya setiap malam berdoa kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak bisa berkomunikasi sama anak saya. Tapi saya bisa berbicara kepada kamu yang menitipkan Mose kepada saya. Saya menyampaikan keluhan saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan. Benar, Januari 2016, Mose akhirnya bertemu dengan Kristus. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Pada saat kita tidak bisa lagi berbicara kepada anak kita, berbicaralah kepada Tuhan yang memberikan anak itu kepada kita. Maka dia yang akan berbicara kepada anak kita. Pada waktu kita tidak bisa bicara pada pasangan kita, berbicaralah kepada Tuhan yang memberikan pasangan itu kepada kita. Tuhan bisa berbicara. Saudara, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Ada 7 hal, saya harus tutup khotbah ini sebelum saya disuruh turun. 1, sehati sepikir, kompaklah. Rumusannya adalah kita versus apa? Masalah. Yang kedua, fokuslah pada potensi. Anak kita, kelebihan pasangan kita, kekuatan, keistimewaan. Jangan pada kekurangannya. Jangan apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita lihat potensinya. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Sabar sedikit, seperti kata Mose. Pak, sabar sedikit. Kalau saya nggak sabar, mungkin saya sudah usir Mose.
dan dia tidak pernah bertemu Kristus. Yang keempat, selesaikan ambivalensi, perasaanmu yang mendua, hatimu yang mendua dengan cara akui luka, akui kemarahan. Jangan pura-pura sudah selesai. Jangan pura-pura tidak marah. Itu namanya pengampunan beresiko. Yang kelima, perjuangkan hak, bukan kewajiban. Yang keenam, turunkan tuntutan ideal. Kembangkan perasaan cukup. Ya, latih hidup yang bersyukur. Dan yang ketujuh, kuatkan harapan kepada Tuhan. Ada pemulihan, ada janji. Kita memegang pada janji Tuhan. Bukan hidup berdasarkan keadaan, tapi hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.